Ini kan harinya hujan, jadi kalian jangan terpaku pada hari hujan, tetap semangat walaupun harinya mendung. Ibu ulangi satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas, Iin. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa khusus. Cek kehadiran Asika, hadir. Adias, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Juwita, Dwi, Hadir, Bu. Janus, Hadir, Bu. Wesley, Duduk. oke, Bulan, Hadir, Bu. oke, Iin, Hadir, Bu. Ferry, Hadir, Bu. Rama, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Aleka, Hadir, Bu. Nova, oke. Berarti semua hari ini hadir ya? Ya, Bu. Hadir semua? Hadir. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi kita, Ibu akan ajak kalian menonton dulu ya. Kemudian simak baik-baik dan simpulkan. Satu atau dua orang nanti simpulkan ya. Oke, sudah siap? Ya. Bumi adalah tempat yang paling suci di alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan miliaran hal menakjubkan di dalamnya. Alam semesta selalu mampu membuat kita terkagum-kagum. Kita telah mengetahui banyak tentang semesta, tapi misteri yang ada di dalamnya tetap tak mampu kita hitung banyaknya. Keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di dunia ini. Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Contohnya adalah sumber daya alam yang selalu kita cari. Sumber daya alam adalah kebutuhan yang sangat kita inginkan. Oleh karena itu, sumber daya alam akan menipis setiap tahunnya dikarenakan banyaknya manusia yang menginginkan sumber daya alam tersebut. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti hasil tambang. Oke. Jadi setelah kalian menonton video
video yang Ibu tampilkan, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo angkat tangan. Iya, Iin. Apa Iin yang dapat kamu simpulkan setelah kamu menonton video yang Ibu tampilkan tadi? Jadi setelah saya menonton video yang Ibu tampilkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memberikan kita sumber daya alam yang begitu melimpah. Namun sayangnya sifat manusia yang serakah sehingga tidak dapat mengelola dengan baik atau memperbarui sumber daya alam yang sebenarnya bisa diperbarui, sehingga sumber daya alam tersebut sekian tahun, sekian hari itu semakin menipis, dan itu berdampak bagi manusia itu sendiri. Misalnya terjadi kemiskinan, karena sumber daya alam yang tadinya bisa dimanfaatkan sekarang tidak ada lagi. Oke, tepuk tangan buat Iin. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Iya, silakan Bu. Bu, Ya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas posisi strategis Indonesia. Kemudian untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Pokok pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang potensi dan sebaran sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memakai model pembelajaran PJBL. Diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat atau mampu mendeskripsikan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian Ibu harapkan dapat menunjukkan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, tadi ada beberapa teman kalian telah menyebutkan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, terima kasih. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang di sini sumber daya alam merupakan sebagian potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencakup kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya benda mati dan makhluk hidup, tetapi juga membahas tentang apa? Unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem yang meliputi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kemudian di sini ada nilai-nilai sumber daya alam. Nilai sumber daya alam adalah nilai hukum sumber daya alam, nilai etika sumber daya alam, nilai ekonomi sumber daya alam, kemudian nilai estetika sumber daya alam. Itu kalian bisa baca sendiri. Apa nilai hukum sumber daya alam? Berkaitan dengan undang-undang. Kemudian nilai etika sumber daya alam berkaitan dengan apa? Ya, kegiatan dalam pelestarian sumber daya alam. Kemudian kalau nilai ekonomi sumber daya alam, Nilai ini berarti sumber daya alam memiliki potensi yang besar diperdagangkan. Yang nilai etika sumber daya alam apa? berkaitan dengan harga dengan adanya tiga sumber daya alam yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Ibu lanjut ya. Ya. Kita masuk ke klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Tadi sudah kita bahas di pengertian sumber daya alam ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya
abiotik. Oke, kata Iin, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi dua. Ada biotik dan ada abiotik. Siapa yang bisa menjelaskan yang biotik itu seperti apa, yang abiotik itu seperti apa? Ayo Janus. Silahkan Janus. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan atau mendukung keberlangsungan hidup manusia. Oke, kalau sumber daya alam biotik apa? Biotik. Oh tadi biotik, berarti non abiotik. Siapa ini? Angkat tangannya. Iya, Adibia, silakan berdiri dulu Adibia. Sumber daya alam non hayati atau biotik. Sumber daya alam non hayati atau biotik merupakan sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi sumber daya alam hayati atau biotik itu adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan apa? Dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup. Ya, dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non hayati atau disebut dengan abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati. Kemudian jenis-jenisnya seperti apa? Sumber daya alam abiotik. Ada air, udara, dan mineral. Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja siswa atau LKPD. Tugas kalian adalah peta yang sudah kalian peta sederhana yang sudah kalian buat itu. Kemudian kalian membuat yang namanya persebaran sumber daya alam. Mas, ini sudah Ibu bagikan masuk kelompok belajar kalian. Kemudian masing-masing kelompok kalian akan membuat kelompok satu kalian membuat apa? Peta persebaran sumber daya alam di Pulau Kalimantan. Kelompok dua kalian membuat peta sebaran sumber daya alam Pulau Sulawesi. Oke. Kelompok tiga kalian akan membuat apa? Peta apa? Pulau apa? Pulau Papua. Kelompok empat kalian membuat peta sebaran sumber daya alam Pulau Sumatera. Tugasnya sama, hanya pulaunya yang berbeda. Ibu bagikan, silakan baca dengan cermat. Apa perintah atau petunjuk pengerjaannya dari LK yang Ibu bagikan? Setelah kalian selesai membuat peta persebaran sumber daya alam, kemudian kalian diskusikan di kelompok kalian dan kalian presentasikan masing-masing kelompok kalian tentang persebaran potensi sumber daya alam yang kalian buat. Oke? Oke? Silakan kerjakan. Silahkan boleh kalian mencari dari Google, dari buku.
Silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Kita beri tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang bernama Abias dan Rizky. Ini kami akan membahas tentang peta persebaran sumber daya alam di Pulau Kalimantan. Yang pertama yaitu ada di Kalimantan Selatan. Kami mengambil yaitu adanya pertambangan dan pariwisata. Di Kalimantan Timur adanya kehutanan dan pariwisata. Di Kalimantan Utara kami mengambil ada pertambangan. Di Kalimantan Timur kami mengambil ada kelautan dan juga pertambangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ayo siapa yang bertanya? Iya, ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa yang telah kalian jelaskan tadi. Pertama, di Pulau Kalimantan Timur kalian menyebutkan bahwa ada potensi persebaran sumber daya alam berupa pertambangan. Nah, bisakah kalian sebutkan apa saja jenis-jenis bahan tambang yang ada di Pulau Kalimantan Timur? Oke, sudah jelas pertanyaan dari teman kalian. Potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur. Apa saja potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur? Silakan dijelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Potensi pertambangan untuk batu bara, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan emas. Ini saja jawaban dari kami dan terima kasih. Oke, apakah jelas kelompok 4, kelompok 3? Jelas. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Iya, Lulan, silakan. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 1, apa saja potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan dari Bulan, potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah apa saja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bulan. Yang ada di Kalimantan Tengah yaitu pertambangan. Contohnya bertambang seperti emas, batu bara, dan bauksit. Apakah sudah? Oke, terima kasih kepada Bulan. Oke, sekarang kelompok 2 tolong presentasikan hasil kerja kalian. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Setelah kelompok 2 presentasi, kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan peta persebaran sumber daya alam di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada di Sumatera Utara, potensi kelautan dan potensi pariwisata. Di Gorontalo ada potensi mineral. Selanjutnya di Sulawesi Tengah ada potensi kehutanan. Selanjutnya ada Sulawesi Barat, yaitu potensi pertambangan. Dan juga di Sulawesi Selatan ada potensi kelautan. Sulawesi Tenggara ada potensi pertambangan. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Tadi kan menjelaskan di Sulawesi
menjawab pertanyaan dari Asika. Di Sulawesi Barat potensi pertambangan ada batu bara, biji besi, emas, tembaga, dan gule Pak. Mungkin waktu Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan pada kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, potensi Sulawesi Tengah ada apa saja? Di Sulawesi Tengah potensinya ada pertama. Contohnya seperti kayu bakau, kayu meranti, kemiri, rotan, dan damar. Terima kasih dari Mas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kalian menyebutkan bahwa di Gorontalo ada potensi sumber daya alam berupa mineral. Nah, bisakah kalian sebutkan pengertian dari sumber daya alam mineral dan contohnya apa? Terima kasih. Ayo, kepada teman-teman yang lain yang ingin membantu kelompok 2. Dipersilahkan kepada teman-teman lain yang ingin membantu kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayo, adakah? Jadi, sumber energi alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau biasa disebut contohnya emas, pasir, pasir bali, pasir burung, pasir burung. Oke, bagaimana kelompok 3? Bisa diterima. Saya terima. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyek yang kalian kerjakan. Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan kirimkan di Google Drive kalian, cek di Google Drive kalian, Ibu akan mengirimkan evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan cek Google Drive kalian masing-masing. Jawab soal pilihan ganda yang Ibu kirimkan. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit. Mbak, jawab secara mandiri.
Kalau ada yang ditanyakan? Sudah selesai di sini, ayo? Sudah sini? Oke. Kalau sudah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Acungkan tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Asita silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contohnya yaitu sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang, dan mineral. Oke, terima kasih kepada Asita, kita beri aplaus. Oke, masih semangat? Mahasiswanya masih semangat? Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan setelah kita belajar tentang persebaran sumber daya alam di berbagai pulau? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Senang? Apakah sedih? Senang. Ibu lihat ini kayaknya mukanya kayaknya tegang, senyumnya pun terpaksa. Jadi bagaimana kalau kita diam sedikit? Siapa aku? Oke, kita mulai dari kita. 1, 2, 3, silakan. Siapa aku? Nanti putar-putar supaya seluruh kelompoknya semangat. Ayo. Siapa aku? Andias. Oke, lagi. Siapa aku? Siapa aku? Janus. Iya. Sebelah sini lagi. Sebelah sini. Biar di sini kalian supaya tegang. Siapa aku? Oke. Sebelah sini terakhir. Siapa aku? Oke. Tepuk tangan. Silahkan pimpin doa penutup pada kegiatan kita pada hari ini. Silahkan pada Ferry. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cukupkan sampai di silahkan Ferry dulu, maaf ya. Silahkan Ferry. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Dan selamat siang dan tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita bertemu dengan